Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, di video kali ini kembali saya akan membahas mengenai aplikasi Live In by Mandiri. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di komentar pada video sebelumnya, yaitu cara memunculkan menu pinjaman ya di aplikasi Live In by Mandiri. Kemudian kita akan membahas juga untuk proses pembayaran untuk angsurannya ya, untuk angsuran pinjamannya. Kemudian kita akan membahas juga saldo tertahan, kemudian transaksi dan lain-lain. Nah, seperti apa prosesnya? Tonton videonya sampai habis. Oke, jadi kita login dulu ya untuk masuk ke aplikasinya, dan ini kita sudah masuk ke aplikasinya. Kemudian tinggal scroll ke bawah ya. Nah, bisa teman-teman lihat ada menu pinjaman atau KSM-nya, tinggal teman-teman klik saja dan ini masuk untuk sisa tagihannya. Bisa teman-teman lihat ya. Untuk sisa tagihan, kemudian pembayaran berikutnya nominalnya 753.000 dengan tanggal jatuh temponya ada di sana 25 Oktober. Kemudian pinjamannya ini 20 juta rupiah ya, dengan bunga 21,00% per tahun. Kemudian ini untuk tanggal pinjamannya juga ada di sana ya, tanggal 28 April 2023. Nah, kemudian untuk jatuh tempo terakhirnya tanggal 25 April 2026. Nah, ini contoh untuk pinjaman dengan dana pinjaman 20 juta rupiah dengan tenor 3 tahun atau 36 bulan ya. Oke, kita kembalikan dulu ke menu, dan ini bisa teman-teman lihat ada beberapa jenis simpanan atau tabungan ya yang tersedia. Silahkan teman-teman pilih juga. Nah, kalau teman-teman belum pernah melakukan pinjaman, biasanya untuk menu pinjaman muncul di paling atas ya, di atas tabungan. Oke, kita scroll lagi ke atas. Nah, untuk melihat transaksi bisa teman-teman klik untuk tabungannya, tabungan payrollnya ya. Nah, kemudian nanti saya akan perlihatkan pada transaksi pembayaran untuk pinjamannya. Nah, ini di bulan Oktober ya, ini saya baru melakukan 2 transaksi ya untuk pembayaran PLN prabayar. Dan ini karena belum tanggal 25 atau belum tanggal untuk waktunya pembayaran KSM, jadi belum ada transaksi pembayaran. Kemudian ini di bulan September saya sudah melakukan beberapa transaksi ya. Dan ini untuk transaksi pembayaran pinjaman ya, bisa teman-teman lihat tanggal 25 September untuk jatuh temponya ini untuk pembayaran pinjaman nominalnya Rp11.000. Nah, ini jangan kaget ya teman-teman, ini kemungkinan ada kesalahan server ya, sehingga untuk auto debitnya Rp11.000. Tapi bisa teman-teman lihat di tanggal 26-nya ya, di tanggal 26-nya ternyata pihak bank melakukan auto debit kembali untuk pembayaran pinjamannya dengan nominal 741.000 ya, nominal sisanya ya, karena untuk angsurannya 753.000 ya, karena tanggal 25 sudah diambil Rp11.000, jadi tanggal 26 diambil sisanya ya 741.000. Oke, sekarang kita buktikan di bulan Agustus ya. Oke, kita lihat untuk pembayaran pinjamannya ya. Nah, ini untuk pembayaran pinjamannya tanggal 25 ya, 25 Agustus bisa teman-teman lihat terjadi auto debit Rp753.000. Dan di bulan Juli juga sama ya, tanggal 25 Juli ada pembayaran juga, yaitu nominalnya sama ya, Rp753.000. Oke, jadi untuk bulan Juli, Agustus normal ya, cuman di bulan September saja ini untuk auto debitnya terjadi kesalahan ya, kemungkinan dari servernya. Jadi teman-teman jangan kaget ya apabila ada masalah seperti ini ya. Dan ada yang bertanya juga di video sebelumnya, ini untuk sampai muncul menu pinjamannya ini menggunakan aplikasi Live In ini katanya berapa lama ya? Oke, saya akan jawab di sini. Saya akan perlihatkan transaksi pertama saya pada saat menggunakan aplikasi Live In ini ya. Kita akan scroll ke kiri. Nah, kita akan masuk ke bulan April dulu ya. Bulan April 2023 ya, karena ini untuk pencairan pinjamannya di sini saya bulan April 2023. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Pinjaman pencairannya ini 20 juta, ini cair di bulan April 2023.
Oke, sekarang kita akan scroll lagi ke sebelah kiri ya. Kita akan lihat transaksi pertama saya pada saat menggunakan aplikasi Livin ini ya. Oke, ini sudah mentok ya. Jadi sudah mentok di bulan Agustus 2022. Oke, jadi ini bulan Agustus ini pertama kali saya menggunakan aplikasi Livin Mandiri ya. Oke, jadi kurang dari 1 tahun untuk menu pinjamannya ya muncul di bulan April. Jadi kurang lebih ini sekitar 7 bulan saja ya dari waktu pertama kali saya install aplikasi Livin ini belum muncul untuk menu pinjamannya. Nah, setelah 7 bulan dari bulan Agustus 2022 sampai bulan April 2023 ya, tepatnya di bulan April untuk menu pinjamannya muncul. Dan ini untuk menu pinjamannya pada saat bulan April saya mau login ada notifikasi untuk melakukan update aplikasi Livin-nya ya. Nah, setelah saya mengikuti update, kemudian saya hapus datanya ya. Untuk langkah-langkahnya seperti yang di video sebelumnya yang saya sampaikan. Nah, setelah saya melakukan update, kemudian menghapus data kembali mulai dari awal, kemudian saya login dan akhirnya muncul untuk menu pinjamannya. Ya, tepatnya di bulan April 2023. Kemudian saya langsung melakukan pinjaman ya, karena takutnya untuk menu pinjamannya nanti hilang lagi ya pada saat update selanjutnya. Kemudian ada yang bertanya juga, katanya kalau mau keluar menu pinjamannya apakah harus punya kartu kredit? Oke, bisa teman-teman lihat ya, di sini saya sudah melakukan pinjaman ya. Dan kita akan cek apakah saya punya kartu kredit atau tidak ya. Sekarang kita masuk ke pengaturan. Oke, sudah masuk ke pengaturan, kemudian scroll ke bawah, cari kartu ya. Nah, di sini ada tulisan kartu debit dan kartu kredit. Tinggal kita klik saja. Dan bisa teman-teman lihat di sini saya cuman punya kartu debit saja ya, tidak punya kartu kredit. Tapi tetap untuk menu pinjaman muncul di Livin saya ya, berarti kartu kredit tidak berpengaruh pada menu pinjamannya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke dalam pembahasan untuk nominal tertahan atau saldo tertahan. Nah, ini saldo saya yang bisa digunakan untuk transaksi yaitu Rp6.050. Kemudian di sana ada nominal tertahan yaitu sebesar Rp753.000. Nah, ini saya jelaskan dulu, ilustrasikan dulu ya. Semisal teman-teman melakukan pinjaman di bulan Oktober ya, di awal bulan. Semisal tanggal 1 untuk pengajuan pinjamannya. Kemudian 3 hari kerja cair ya, katakanlah cair tanggal 4. Nah, kemudian nanti setelah cair pihak bank akan mengautodebit sebesar 1 kali angsuran ya. Kalau saya ini sebesar 750 ribuan. Nah, ini saldo tertahan ini akan digunakan untuk dana siaga ya. Nah, kemudian nanti setelah tanggal 25 pihak bank akan mengautodebit kembali ya untuk angsuran tanggal 25 bulan Oktober ya. Jadi auto debit yang pertama untuk dana siaga, auto debit yang kedua untuk angsuran di bulan tersebut ya, atau di bulan Oktober tanggal 25. Nah, untuk dana siaga ini nanti bisa teman-teman gunakan apabila teman-teman telat bayar ya atau gagal bayar. Misalkan tanggal 25 tidak ada dana di rekening teman-teman. Nah, nanti pihak bank otomatis akan menggunakan dana siaga tersebut untuk angsuran teman-teman ya. Nah, kalau misalkan pun ya selama melakukan pinjaman belum pernah telat bayar, nah dana siaga ini bisa digunakan untuk pembayaran terakhir ya. Jadi tidak akan hilang. Kemudian per tiap bulan di auto debit kembali untuk angsuran per tiap bulannya. Nah, ini karena di bulan Oktober ini saya belum melakukan pengisian dana ya, sehingga nanti setelah saya isi dana otomatis akan mengauto debit untuk angsuran saya di bulan ini ya, atau di bulan Oktober, sehingga nominal tertahannya akan menambah menjadi 2 kali angsuran atau 1.500.000-an ya. Kemudian nanti di tanggal 25 saldo tertahannya akan berkurang ya, karena di auto debit untuk pembayaran
angsuran di bulan Oktober ya, per tanggal 25. Jadi nanti akan tersisa satu kali angsuran lagi atau akan tersisa dana siaganya saja ya dengan jumlah 700 ribuan. Nah, kalau misalkan di awal bulan teman-teman belum melakukan pengisian saldo ke Livin ya atau ke rekening teman-teman semua, biasanya pihak Livin otomatis akan mengautodebit berapapun saldo aktif yang ada di tabungan teman-teman ya. Nah, sebagai contoh tadi ya, ini saya saldo aktifnya Rp6.000 karena saya belum melakukan pengisian dana kembali. Akhirnya untuk saldo yang Rp6.000 ini langsung di autodebit masuk ke saldo tertahan. Nah, tapi di saldo tertahan tetap ya untuk nominalnya tertulis di sana 2 kali angsuran. Meskipun dana di autodebit tadi cuma 6.000 ya. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan pengisian dana untuk 1 kali angsuran, otomatis akan di autodebit untuk sisanya ya. Misalkan untuk saya ini angsurannya 753.000, baru di autodebit Rp6.000, jadi nanti sisanya tinggal 740 sekian ya di autodebit masuk. Nah, sekarang saya akan coba untuk mentransfer dan nanti bisa teman-teman lihat untuk hasilnya ya. Oke, bisa teman-teman perhatikan, ini saya sudah melakukan pengisian dana ya sebesar 3.200.000 lebih, kemudian ditambah juga 279.000, jadi kurang lebih ini untuk totalnya 3.500.000-an ya. Nah, ini untuk 3.500.000 ini bisa teman-teman lihat untuk saldo aktifnya cuma 2.700.000 ya, jadi tidak 3.500.000. Kenapa? Karena langsung masuk ke nominal tertahan tadi yang menambah yang Rp6.000 tadi ya. Karena yang Rp6.000 sudah di autodebit duluan, tinggal ini sisanya yang masuk ke saldo tertahan ya. Sehingga dana aktif saya yang bisa saya gunakan jadi 2.700.000 ya, berkurang nominalnya karena masuk ke nominal tertahan tadi ya. Nah, ini belum di autodebit untuk angsuran ya, baru masuk ke saldo tertahan. Nah, nanti tanggal 25 Oktober akan langsung masuk ke proses pembayaran pinjaman ya, sehingga nanti nominal saldo tertahannya akan tersisa untuk 1 bulan angsuran ya, atau yang tersisa hanya dana siaga ya. Dan kemudian kalau misalkan pada rekening teman-teman tidak ada saldo aktif atau saldo yang bisa digunakan untuk transaksi, tetapi untuk angsuran teman-teman sudah ada di saldo tertahan ya, biasanya teman-teman akan mendapatkan SMS seperti ini ya, untuk segera mengisi dana ya, agar dana tersedia. Nah, teman-teman jangan panik ya, SMS ini hanya bertujuan untuk agar teman-teman segera melakukan pengisian dana agar teman-teman bisa bertransaksi di aplikasi Livin ya. Karena untuk angsuran teman-teman sudah ada di saldo tertahan ya, atau nominal tertahan. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman belum menonton video cara mengaktifkan menu pinjaman di aplikasi Livin, silakan teman-teman cek linknya di deskripsi ya. Dan untuk proses pengajuan pinjamannya pun sudah saya upload untuk videonya, dan silakan teman-teman cek linknya di deskripsi juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.